Setelah langit di sekitar akademi tanpa diduga tiba-tiba menjadi gelap pasca Dongdong berhasil melakukan terobosan menjadi naga dewa. Chenan pun yang merasa awan gelap hitam ini yang muncul di akademi mengincar Dongdong. Segera berteriak memerintahkannya untuk dengan cepat bersembunyi, mengingat ia akhirnya menyadari bahwa penerobosan naga dewa yang terjadi pada Dongdong nyatanya telah memancing keberadaan sang dewa iblis di tanah kematian yang dilihatnya sebelumnya menunjukkan reaksi. Namun tepat ketika Chenan baru saja melontarkan perintahnya ini, awan hitam di langit pun tiba-tiba memunculkan kilatan petir merahnya yang langsung menyambar tubuh Dongdong sehingga mengakibatkannya pun terpental jatuh tersungkur di tanah di balik kesuraman yang ditunjukkannya. Melihat ini Chen pun menunjukkan kesedihannya dengan hanya bisa memanggil nama Dongdong untuk bangkit sebelum kemudian pandangan matanya perlahan menatap Chenan dan ia berniat ingin menyuruhnya menyelamatkan Dongdong. Tapi ia tahu bahwa keberadaan mengerikan dalam kekuatan iblis di awan hitam itu sangat kuat serta mustahil untuk melawannya, yang bahkan ia juga dirundung rasa dilema dikarenakan dirinya takut jika Chenan mencoba menyelamatkannya. Itu juga akan membuatnya berada dalam bahaya yang kemungkinan saja akan membuatnya meninggoy. Tapi ketika Chen memikirkan hal ini, Chenan pun yang tak sampai hati melihat kondisi menyeramkan Dongdong terus-menerus diserang kilatan merah di awan hitam. Dengan jikalau ia diserang lagi kemungkinan itu akan membahayakan nyawanya. Segera mengingatkan Chen untuk tetap di tempatnya tanpa pergi kemanapun. Mengingat ia ingin menyelamatkan Dongdong serta menyuruhnya untuk tak mengkhawatirkannya, sebab dengan adanya tongkat giok yang dimilikinya, kemungkinan benda itu dipastikan akan dapat melindunginya dalam penyelamatan ini. Sebelum kemudian ia pun memutuskan perlahan berjalan mendekati TKP Dongdong, diikuti juga dengan ketiga dekan akademi yang membuntuti di belakang. Dengan meskipun ketiganya tahu bahwa keberadaan tak dikenal dalam energi mengerikan dari awan hitam ini, sebagai para pemimpin akademi, mereka pun harus campur tangan dalam situasi ini. Namun melihat Chenan mendekat, Dongdong pun bukannya menunjukkan kegirangannya, melainkan malah menunjukkan kepanikannya, dan dia berniat menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya menjauh dari TKP-nya, mengingat dia tak mau membebankan Chenan dalam situasi suram yang kali ini dialaminya. Tapi di sini Chenan pun yang melihat tindakannya menyuruhnya untuk santuy, sebab kedatangannya ke sini untuk membantunya, mengingat dia sudah menganggapnya sebagai teman sehidup semati dan berjanji akan menyelamatkannya dalam situasi suram yang kali ini dialaminya, bahkan jika itu sekalipun mengorbankan nyawanya. Menyebabkan Dongdong pun yang mendengarnya tak kuasa menunjukkan rasa harunya dan meneteskan air mata di wajahnya dengan tak menyangka Chenan telah menganggapnya sebagai saudara serta akan berkorban untuk menyelamatkan hidupnya. Namun ketika Chenan melontarkan janjinya ini, tekanan besar pun terungkap dari kumpulan awan hitam di langit. Dengan Chenan dan tiga dekan akademi menunggu untuk waktu yang lama, diikuti sebuah kata-kata aneh dari sesosok anomali terdengar di dalamnya, menyebabkan ketiga dekan pun yang mendengarnya saling memandang di balik kebingungannya. Dengan mereka sama sekali tak mengerti sepatah kata pun tentang perkataan aneh ini. Tapi lain halnya dengan Chenan, ia pun yang memiliki indera pengetahuan yang tajam di atas rata-rata manusia normal pada umumnya. Mengetahui perkataan itu ternyata berasal dari bahasa benua peri ribuan tahun yang lalu, menyebutkan bahwa siapakah sebenarnya aku dan mengapa juga aku berada di sini. Yang bahkan paling mengejutkan Chenan adalah bahwa sesosok anomali yang melontarkan perkataan ini dalam awan hitam ternyata tanpa diduga merupakan dewa iblis bersayap yang dilihatnya sebelumnya, sehingga membuatnya pun tak kuasa menunjukkan kepanikannya dengan merasa jika seandainya dewa iblis bersayap itu mengamuk meluncurkan serangan brutalnya, itu dapat dipastikan akan memokatkan Dongdong. Namun ketika memikirkan hal ini, ia pun tanpa diduga menemukan dewa iblis bersayap itu secara anehnya memilih untuk pergi, meninggalkan kumpulan awan hitam, menyisakan sebagian serangan kilatan petir merah di dalamnya. Menyebabkan Chenan dan tiga wakil dekan pun menunjukkan rasa leganya, sebab keempatnya tahu selama mereka menghindari sisa kekuatan mengerikan yang luar binasa di awan hitam, mereka sepenuhnya akan dapat menyelamatkan Dongdong. Namun setelah cukup lama berkutat sekuat tenaga, menyelamatkan Dongdong dari sisa serangan kilatan merah awan hitam di langit, yang bahkan Chenan juga telah menggunakan kembali mode iblis badasnya serta kemampuan tongkat giok miliknya. Itu pun tampaknya sia-sia dikarenakan sisa serangan kilatan hitam awan di langit terlalu sangat dahsyat dan secara brutalnya menyambar dengan mengerikan tubuh Dongdong, sehingga mengakibatkannya pun pada akhirnya jatuh tepar di tanah. Di balik kondisi tubuhnya berlumuran darah dan hampir semua sisik emasnya terlepas dari tubuhnya, menyebabkan Chen pun yang melihatnya segera berlari mendekatinya dan dengan sedih kemudian memeluk kepalanya sembari menyuruhnya untuk bangun. Saat ini pun Pak Chenan dan tiga dekan akademi melihatnya juga menunjukkan kesedihannya
yang meskipun keempatnya tahu Dongdong telah berubah menjadi naga dewa tingkat 6, itu pun nyatanya telah menghabiskan kekuatannya sebelumnya dan tak dapat melawan serangan awan hitam yang mengerikan itu. Sebelum kemudian mereka pun berjalan ke sisi Chen-Si dan mendapati tubuh Dongdong terasa dingin, sehingga buat mereka pun yang merasakannya sontak terkejut terheran-heran. Dikarenakan mereka tahu bayi naga yang baru saja berubah menjadi naga dewa itu ternyata benar-benar telah mati. Namun ketika kelompok Chenan masih menunjukkan keterkejutannya ini, tanpa diduga fenomena aneh pun tiba-tiba terjadi pada Dongdong. Dikarenakan ketika air mata Chen-Si terus menetes di tubuhnya pun tiba-tiba bergerak memancarkan kilau cahaya terangnya. Diikuti kedua matanya yang perlahan terbuka menatap secara girang wajah imut Chen-Si sebelum kemudian berubah menjadi secerca cahaya yang langsung memasuki tangan bocil wanita kematian itu. Setelah melihat fenomena aneh yang terjadi pada Dongdong, ketiga dekan akademi pun tak kuasa menahan dirinya untuk berseru dan spontan menyebutkan tentang sosok Chen-Si yang apakah merupakan seorang titisan pelindung binatang legendaris. Bahkan Chenan pun langsung mengerti tentang arti kata pelindung binatang legendaris yang disebutkan ketiga dekan. Sebab dalam mitos dan legenda, para kultivator yang sangat ganas sering mencari binatang di wilayah pegunungan dan begitu ditemukan, mereka akan menjinakkannya dengan paksa, lalu menggunakannya untuk mengubah ukuran serta menyegelnya di berbagai bagian tubuh dengan tubuh binatang langka umumnya sangat kuat, dan di bagian mana ia disegel ia tampak seperti lapisan tambahan pelindung yang bahkan kekuatan luarnya sulit untuk dirusak serta dapat dipanggil kapan saja oleh pemiliknya. Terlebih lagi dalam hal ini, binatang langka itu hampir menjadi budak tuannya, dikarenakan jika binatang itu terluka parah dan nyawanya terancam, ia dapat menggunakan tubuh tuannya untuk menyegel dirinya sendiri dan tertidur dalam kurun waktu yang lama, memungkinkannya tak akan dapat dipanggil oleh tuannya sampai ia pulih. Sehingga inilah yang mendasari Dongdong ternyata tahu bahwa fisik Chen-Si sangat berbeda dari orang biasa pada umumnya. Mengingat ketika nyawanya terancam sebelumnya, ia secara cerdas menyegel dirinya sendiri di lengan Chen-Si, berharap tubuhnya dapat pulih suatu hari nanti. Oleh sebab itu setelah memikirkan hal ini, Chenan pun segera memeluk tubuh kecil Chen-Si dan menyuruhnya untuk tak mengkhawatirkan Dongdong, sebab ia kali ini akan tinggal di lengan kirinya dan suatu hari nanti akan muncul di hadapannya. Tentu saja itu memiliki syarat, yang mana ia harus sehat dan dalam kondisi ceria setiap hari, agar naga kocak itu bisa memanfaatkan tubuhnya untuk pulih lebih awal. Menyebabkan Chen-Si pun yang mendengarnya, menunjukkan pengertiannya, dan membenarkan perkataan dari Chenan, sebab sebelumnya ia juga seperti mendengar Dongdong berbicara di dalam hatinya, menyebutkan bahwa ia sangat lelah dan membutuhkan waktu istirahat, sehingga membuatnya pun merasa perkataannya itu bukan sekedar ilusi, melainkan ternyata benar-benar sebuah kenyataan. Yang oleh karena itu setelah berakhirnya fenomena penerobosan menyeramkan dari Dongdong, itu pun mengakibatkan kegemparan hebat di wilayah akademi, dengan sebagian orang masih tak ada yang tahu keberadaan terakhir dari sang dewa naga. Saat banyak praktisi di Akademi Shenlan melihat TKP awan hitam, dan mereka sama sekali tak menemukan sedikit pun batang hidungnya, sehingga buat masing-masing dari mereka pun spontan menunjukkan kebingungannya. Tapi tak mau memancing adanya keributan besar di akademi, dan demi melindungi keselamatan dari Chen-Si serta Dongdong, wakil dekan Yang Lin pun secara bagongnya terpaksa mengarang serangkaian berita hoak yang menyebutkan bahwa penerobosan naga dewa sebelumnya telah berevolusi menjadi seekor monster jahat tingkat 6 dan kini telah meninggalkan akademi tak tahu rimbanya. Tentu saja serangkaian berita hoak ini tak semuanya dipercaya para praktisi akademi, sebab di antara banyak praktisi, terdapat banyak ahli yang berada di tingkat kelima, dan orang-orang ini telah merasakan gelombang teror yang diungkapkan oleh kumpulan awan hitam, serta sebagian bahkan mendengar ada bisikan di dalamnya. Sehingga buat mereka pun berpikir bahwa masalah ini sama sekali tak sesederhana seperti yang terlihat. Tapi demikian mereka pun nyatanya hanya bisa menebak dengan ragu, dikarenakan mereka tak dapat mendeteksi kebenaran tentang masalah ini sama sekali, yang bahkan karena peristiwa ini, kompetisi buah kuantum untuk mendapatkan murid muda terkuat antara keempat akademi tinggi di negara Chu terganggu, sehingga pada akhirnya penanggung jawab keempat akademi tinggi pun memutuskan untuk menundanya. Dan pada saat ini, Chenan dan Chen-Si pun lagi-lagi telah berpindah tempat tinggal di wilayah akademi ke bagian terdalam hutan bambu yang memiliki lingkungan lebih tenang dengan pemandangan indahnya. Sebelum kemudian Chen-Si pun mengalihkan pandangannya ke arah Chenan dan menanyakan padanya mengenai mereka yang apakah akan tinggal di tempat yang menurutnya sangat indah ini. Saat Chenan pun membenarkannya, dengan juga tak menyangka Akademi Shenlan mempunyai tempat yang begitu indah dan tenang, dan balik melontarkan pertanyaan pada Chen-Si mengenai gerangan dirinya
yang apakah menyukai tempat ini. Saat Chenxi pun bersorak melontarkan kesukaannya, sembari dengan girang berlari di antara bunga-bunga untuk mengejar kupu-kupu warna-warni. Terlebih lagi Chenan tentu tahu mengapa wakil dekan yang disebutnya sebagai pengkhianat itu begitu sombong padanya. Dikarenakan sekarang, darah di tubuhnya telah memainkan peran penting dalam penelitian utama di Akademi Shenlan. Dengan pada saat yang sama, tubuh Chenxi juga disegel dengan Nagaro, sehingga membuat wakil dekan tak akan pernah menoleransi kegagalan dalam bentuk apapun, dan kediaman seperti taman ini secara khusus memang dipersiapkan untuk para pendahulu di Akademi Shenlan, serta melihat seluruh penjuru Akademi. Hanya ada selusin orang tua yang dapat tinggal di wilayah ini, termasuk 3 dekan Akademi yang menyelamatkan Dongdong sebelumnya, dengan dapat dikatakan bahwa kediaman Chenan saat ini seperti halnya tembok beton yang mustahil untuk ditembus. Bahkan Chenan juga mendapati kemampuan mode iblis badasnya kali ini juga tak merasakan apapun, dan suasananya tampak berbeda dari hari-hari biasanya. Namun ia selalu teringat pesan Chen-Jan ayahnya tentang kemampuan itu yang tak boleh digunakannya terus-menerus, terkecuali ia berada dalam situasi mendesak, dikarenakan itu akan membahayakan nyawanya. Memikirkan hal ini, Chenan pun duduk bersila di atas rumput hijau, merasakan kesejukan angin di sekitarnya, dan perlahan mencoba membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya untuk mulai mengobati luka-luka internalnya. Tapi setelah beberapa jam melakukan mode penyembuhannya, Chenan pun menyadari bahwa ki hitam dan cerah yang bercampur dengan ki kuning kemasan saling berlaga di tubuhnya, memungkinkan proses pemulihannya perlahan melambat, sehingga buahnya pun tak kuasa menunjukkan rasa kecewanya. Namun ketika Chenan masih menunjukkan rasa kecewanya ini, pada saat ini, tawa Chenxi pun tiba-tiba terdengar dari hutan bambu tak jauh dari sana, dengan ia bisa menemukan seorang pria tua berambut putih menggendongnya untuk menangkap kupu-kupu di bunga. Menyebabkannya pun yang melihatnya menunjukkan rasa senangnya, mengingat ia merasa jika seandainya nanti dirinya pergi dari akademi, ia juga bisa mempercayakan mereka untuk mengurus Chenxi. Terlebih lagi dirinya masih memiliki firasat aneh terkait dengan tanah kematian, sehingga Mbonnya pun berpikir untuk menjelajahinya lagi, dikarenakan ia mungkin dapat menemukan hal tak terduga di dalamnya.